Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Aryani, NIM F1S1190017 dari ruang R001. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep e-supply chain. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah Supply Chain Management. Langsung saja, apa sih itu e-supply chain dan e-supply chain management? Nah, e-supply chain ini merupakan proses supply chain yang dimanage secara elektronik, biasanya menggunakan teknologi jaringan. E-supply chain ini juga dimanage oleh e-supply chain management yang mengkolaborasikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply chain. Nah, lalu apa sih itu e-supply chain management? Nah, e-supply chain management ini merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem supplieran bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Lalu, tujuan e-supply chain management. Tujuan e-supply chain management ini untuk memastikan suatu produk atau jasa berada pada waktu dan tempat yang benar sesuai dengan kebutuhan konsumen akhir dan mencapai efisiensi aktivitas dan biaya seluruh sistem. Kemudian di sini ada perencanaan e-supply chain management. Dalam perencanaan e-supply chain management harus mencakup keseluruhan hubungan perusahaan dengan customer, hubungan internal perusahaan, hubungan perusahaan dengan supplier, serta hubungan perusahaan dengan jasa logistiknya. Dengan kata lain, maka apabila dihubungkan dengan aplikasi, suatu aplikasi e-supply chain harus mencakup 4 fungsi, yaitu yang pertama ada Customer and Service Management atau CSM, kemudian ada Manufacturing and Supply Chain Management, lalu ada Supplier Relationship Management, yang terakhir ada Logistic Research Management. Di sini terdapat elemen dan unsur infrastruktur e-supply chain. Ada 5 elemen dan unsur. Yang pertama ada extranet. Tujuan utama dari extranet ini untuk mendukung komunikasi dan kerjasama atau kolaborasi interorganisasional. Kemudian ada internet. Nah, apa sih fungsi internet di sini? Fungsi internet di sini sebagai jaringan internal perusahaan yang menjalin kerjasama atau kolaborasi dan komunikasi. Kemudian ada gateway perusahaan. Gateway perusahaan ini maksudnya sebuah perusahaan ini dapat menyediakan sebuah pintu gerbang untuk kerjasama atau kolaborasi internal dan eksternal, komunikasi dan pencarian informasi. Lalu ada workflow system and tools. Workflow system and tools ini merupakan sistem yang mengatur alur informasi dalam suatu organisasi. Kemudian ada groupware and other collaborative tools. Fungsinya di sini untuk memudahkan kerjasama atau kolaborasi antara dua perusahaan dan secara bersama-sama dikenal sebagai groupware. Di sini tersedia untuk tujuan kerjasama atau kolaborasi. Selanjutnya ada aliran e-supply chain. Di sini terdapat 3 aliran. Yang pertama ada aliran produk. Aliran produk di sini secara fisik. Kemudian ada aliran uang. Aliran uang di sini sebagai bukti pembayaran. Yang terakhir ada aliran informasi. Aliran informasi ini berkaitan dengan aktivitas jual beli. Nah, ketiga aliran inilah merupakan aliran-aliran penting dari e-supply chain. Selanjutnya ada komponen dari e-supply chain management. Di sini terdapat 5 komponen. Yang pertama ada supply chain replenishment. Supply chain replenishment ini merupakan proses yang berkaitan dengan bagaimana para pemasok ini saling bekerjasama untuk menyediakan produk atau bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi target permintaan dan service level yang direncanakan. Kemudian ada collaborative planning. Collaborative planning ini merupakan aktivitas perencanaan yang berkaitan dengan operasi, produksi, inventory, dan distribusi, sehingga keseluruhan perusahaan yang bekerja sama mengetahui objektivitasnya masing-masing, sehingga dapat mencegah adanya konflik yang dapat bermuara pada tidak tercapainya kebutuhan pelanggan. Lalu ada collaborative product development. Nah, collaborative product development ini merupakan proses yang berkaitan dengan aktivitas penciptaan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antara berbagai mitra dengan perusahaan, sehingga kualitas produk atau jasa dapat terpenuhi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian ada e-procurement. Nah, apa sih itu e-procurement? Di sini merupakan penggunaan teknologi untuk
mendorong proses supply chain. Yang terakhir ada e-logistik. E-logistik ini merupakan proses yang berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan dan transportasi. Lalu di sini terdapat aspek ISCM. Terdapat 5 aspek yang harus dipersiapkan oleh perusahaan apabila ingin merencanakan e-supply chain management. Di sini ada tabelnya. Yang pertama, aspek pertama itu ada consumer management, katalog management, order management, delivery management, dan inventory management. Nah, apa-apa sih aspek ini? Yang pertama ada consumer management. Tugas utama dari consumer management ini adalah untuk mengelola hubungan perusahaan dengan konsumen dan calon konsumen. Bagi konsumen baru biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan mudah. Lalu ada katalog manajemen. Tujuan dari katalog manajemen ini untuk menyediakan segenap informasi yang berkaitan dengan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan. Kemudian ada order management. Setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengetahui produk dan jasa yang ditawarkan, maka konsumen tersebut masuk ke proses pemesanan atau order management. Lalu ada delivery management. Delivery management ini merupakan pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen. Apabila barang tersebut berupa barang digital, maka pengiriman dapat dilakukan lewat email, download, file transfer, protokol, dan sebagainya. Kemudian apabila barang tersebut berbentuk fisik, maka di sini kita membutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kurir. Lalu yang terakhir ada inventory management. Inventory management ini merupakan pengaturan pengambilan barang di gudang. Jadi inventory management ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Lalu di sini ada beberapa poin yang menguatkan betapa pentingnya e-supply chain management ini untuk mendukung performa organisasi. Yang pertama itu ISCM ini mampu menciptakan kolaborasi antara pemasok. Kemudian ISCM ini mampu meningkatkan proses produksi secara optimal. Kemudian e-supply chain management ini dapat meningkatkan flow of material atau produk di setiap rantai supply. Lalu e-supply chain management ini keterbukaan informasinya ada sehingga pada setiap rantai supply. Kemudian e-supply chain ini prediksi atau forecasting permintaan terhadap produk atau layanan. Kemudian e-supply chain ini mampu meminimalkan biaya dalam rantai pasokan. Lalu ada e-supply chain management ini dapat mengoptimalkan manajemen inventory. Dan yang terakhir adalah e-supply chain management dapat meningkatkan proses distribusi produk untuk setiap rantai supply. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi konsep e-supply chain. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.